Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market tiba-tiba meningkat lagi sebesar 2,11%. Dengan total market cap mencapai di 1,19 triliun US dollars. Dan kita bisa lihat untuk Bitcoin ternyata tiba-tiba dia daily close di atas dari struktur resisten lagi ya untuk ke 3 hari berturut-turut ya. Itu merupakan peningkatan sebesar 2,59% dalam 24 jam terakhir dengan harga running sekarang di angka 30.759. Bahkan kemarin kalau kita lihat weeknya di sini ya, itu mencapai di 31.400-an sih, atau 200-an ya, gue lupa ya. Untuk Ethereum dia juga terjadi peningkatan tapi tidak sebesar Bitcoin di 0,88%, tepatnya di angka 1.895. Lalu untuk BNB terjadi peningkatan kurang lebih 2% di angka 246,31. Untuk XRP terjadi koreksi sebesar 0,73% di angka 0,49. Untuk Cardano dia meningkat sebesar 1,3% di angka 29 sen. Dogecoin meningkat sebesar 2,86% di angka 0,06. Untuk Solana terjadi peningkatan sebesar 4,5% di angka 17,5 ya. Kita bisa lihat nyaris ke high di sini. Dan untuk Tron sekarang tergeser, dia menjadi nomor 11, sementara Litecoin dia meningkat sebesar 6,24%. Kalau kita lihat ternyata belakangan ini dia meningkatnya cukup tajam ke atas, bahkan dalam 7 hari terakhir itu meningkat sebesar 20,12%. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan untuk Bitcoin dominance pada hari ini lagi-lagi meningkat sebesar 0,24% dengan volume yang meningkat juga sebesar 16,09% dalam 24 jam terakhir. Oke, selanjutnya kita akan geser ke economic calendar. Tetapi sebelum kita masuk ke sana, kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit, di mana kita bisa trade berbagai macam cryptocurrency aset dengan cara yang berbeda-beda. Buat kalian yang ingin akumulasi secara spot, tentunya kita bisa lakukan di sini. Derivatif juga bisa, ada juga pasar NFT, dan tentunya setelah kalian akumulasi, jangan lupa juga kalian bisa menikmati earn atau menikmati bunga lah kesannya ya di Bybit Earn. Bisa APY-nya tertinggi bisa mencapai 18%. Nah, tentu juga buat kalian yang ingin membeli kripto dengan lebih mudah ya, dengan cara yang lebih simpel, bisa juga langsung menggunakan kartu kredit atau debit card juga di sini. Dan juga buat kalian yang mungkin sudah lebih crypto savvy nih ya, bisa menggunakan options juga ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan buat lo yang belum punya akun di Bybit, silahkan bisa cek link reflektor di bawah dan mulai trade di Bybit. Oke, dan sekarang kita balik lagi ke economic calendar. Seperti biasa kita geser dulu ke WIB atau lebih tepatnya GMT plus 7 ya. Di sini kita klik dulu GMT plus 7. Dan seperti pembahasan kemarin ya, pada hari ini memang tidak ada yang terlalu penting dari US karena lagi-lagi sudah weekend. Kalau sudah weekend biasanya data-data bintang 3 itu sudah mulai nggak ada ya. Jadi hari ini lebih fokus ke technical analysis. Sementara untuk besok juga sama nasibnya, sama-sama masih weekend, hanya bintang 2 saja. Jadi bisa dibilang untuk minggu ini kita sudah selesai ya data-data penting dari US-nya, mulai lagi minggu depan. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk economic calendar. Selanjutnya kita akan geser dulu ke news. Hari ini ada 2 ya. Yang pertama ini dari Jerome Powell, di mana dia menyatakan di testimoni dia yang kemarin, atau lebih tepatnya 2 hari kemarin ya, bahwa kripto ini sepertinya punya staying power menurut dia ya. Jadi dia mengatakan bahwa crypto appears to have a staying power as an asset class menurut dia. Ini penting nih, karena sebelum-sebelumnya semua regulator lalu bahkan sampai IMF semua mengatakan bahwa Bitcoin itu adalah Ponzi, Bitcoin itu adalah suatu aset kelas yang belum jelas dan lain-lain. Tapi kalau kita perhatikan ya, anehnya nih ya, gue udah bahas kemarin juga. IMF tiba-tiba ngomong bahwa sebaiknya kripto itu diregulasi, bukan di-ban. Tiba-tiba sekarang Jerome Powell ngomong bahwa kripto punya staying power bahkan untuk sebagai aset class. Ini kayaknya semua terjadi setelah apa? Yes, setelah BlackRock dan Fidelity ya. Jadi intinya setelah pemain-pemain besar ya mulai masuk ya, orang-orang besar mulai masuk, tiba-tiba regulator jadi nggak terlalu berani ngomong seperti dulu. Ya makanya ini masuk lagi ke satu teori konspirasi yang menyatakan bahwa ya itu akal-akalan supaya institusi itu bisa dapat harga bagus dulu. Ya lagi-lagi nggak tahu, itu masih bentuknya rumor. Tapi aneh kan? Aneh nggak sih? Kalau kita lihat faktanya aneh.
Sebelumnya Jerome Powell nggak berani tuh ngomong Bitcoin bagus, kripto bagus, IMF apalagi ya, kayak conflict of interest. Dan bahkan sekarang kalau kita lihat juga di sini, salah satu calon presiden dari Amerika Serikat itu Robert F. Kennedy ya. Ini tuh kan kita tahu JFK punya adik ya, adiknya juga sempat mau jadi presiden si Bobby Kennedy, Robert Kennedy. Nah ini tuh setahu gue anak dari Bobby Kennedy yang ditembak gitu loh. Dua-duanya ditembak sih ya. Bobby ditembak, JFK ditembak. Moga-moga dia nggak ditembak ya. Nah intinya dia menyatakan bahwa Bitcoin it's good. Dia mempraise Bitcoin. Tetapi malah lucunya ini nih. Biasanya udah ngomong Bitcoin bagus atau kripto bagus, ujung-ujungnya CBDC. Nah tapi Robert Kennedy bilang CBDC itu nggak bagus, instrument of control. That's cool ya. Karena memang benar. CBDC itu semua dipegang oleh negara. Nah itu cukup menyeramkan karena kasusnya bisa seperti di China ya. Kayak di China itu walaupun technically dulu bukan CBDC, tapi bisa dibilang itu yang akan salah satu yang bisa dilakukan oleh CBDC. Yaitu dananya saat sudah ada di tangan kita, mereka bisa lihat kita beli apa. Bahkan ke depannya dia bisa memutuskan apa yang boleh kita beli dan apa yang tidak boleh kita beli. That's bad. Ya, maka dari itu CBDC menurut gua sounds good, tapi punya potensi besar menjadi satu tirani. Ya, apalagi kalau negara yang kontrol 100%. Oke, jadi kurang lebih seperti itu newsnya ya. Selanjutnya kita akan geser ke analisa di Twitter. Dan untuk hari ini adalah kita membahas mengenai WMA ya. WMA atau Weekly Moving Average 200 yang pada cycle kali ini seperti terasa seperti trap ya. Kalau kita di sini di kapan nih ya? Juli ya. Juli 2022 dia sempat rally ke atas, 2 minggu berturut-turut dia bertahan di atas 5200 tetapi jebol ke bawah membuat lower low, lower high dan seterusnya. Nah, tentunya kalau kita tahu fundamentalnya ya ini kita tahu lah karena FTX dan lain-lain ya. Jadi secara fundamental jelek. Lalu di waktu bersamaan kalau kita di sini ya, kemarin-kemarin baru saja terjadi weekly close di bawah dari WMA 200 tetapi tiba-tiba boom naik ke atas. Walaupun pada faktanya kita tahu di sini ada bull support band. Tapi bisa dibilang gue cukup setuju sih. Pada cycle kali ini MA 200 weekly ini sedikit berubah. Dulu MA 200 weekly itu sangat ampuh menjadi petunjuk di mana Bitcoin bottom. Tetapi kali ini kita bisa lihat ya, sayangnya tembus. Nah, yang sedikit menakutkan adalah di cycle-cycle selanjutnya. Apakah akan seperti ini lagi atau tidak? We don't know. Ya, tapi intinya di cycle kali ini MA 200 sayangnya tidak terlalu kuat sebagai support ya. Kita nanti bandingkan sama yang sebelum-sebelumnya. Oke, sekarang kita akan geser ke TA-nya. Untuk Bitcoin kita bisa lihat di daily-nya luar biasa ya. Lagi-lagi reclaim satu resisten di 30.473 ya. Kalau kita di sini wick tertingginya kemarin itu sampai di angka 31.400-an ya. Jadi nggak main-main. Nah, sekarang kalau kita lihat dia setelah reclaim 30.400 mulai dia retest sebagai suatu support ya, which is good. Dan cukup gila sih jujurnya ya, cukup gila. Jadi karena dia sudah reclaim, tentunya ada perubahan nanti ya secara spotnya seperti apa. Oke, jadi PR-nya bukan cuma berhasil dia bertahan di sini, tapi berhasil reclaim ya, which is really good. Sekarang PR terbarunya, lagi-lagi ini adalah PR yang bisa dibilang cukup optimistik, tapi ya kalau kita ngomong optimistik kemarin juga optimis ya. Kalau ngomong kemarin bertahan di atas dari 29.400 saja optimis. Sekarang reclaim. Jadi maybe ya beberapa hari ke depan ini jadi normal-normal aja. Jadi PR-nya untuk sekarang adalah Bitcoin bertahan di atas dari 30.400. Atau kalau mau lebih fair menurut gua di atas dari 30.000 deh ya. Kalau itu bisa berhasil, that's really good. Itu PR untuk Bitcoin secara daily. Nah, untuk weekly-nya kita sudah tahu ya dari kemarin masih sama karena memang masih belum close juga. Jadi weekly close yang kita harapkan adalah di atas dari MA 200 dan di atas dari bull support band ya, which is untuk sekarang sih sepertinya PR yang mudah ya. Dan ini akan close dalam 2 hari kurang 4 jam. Nah, buat kalian yang penasaran nih ya, bull support band seperti apa belakangan ini ya. Bukan bull support band, MA 200 ya, MA 200 weekly seperti pembahasan yang tadi ya. Jadi kalau kita lihat memang kali ini MA 200 itu tidak seperti di cycle-cycle sebelumnya.
Kalau kita lihat di cycle sebelumnya, MA200 itu selalu menjadi support yang sangat kuat. Di sini, di sini. Kalau sampai tembus tuh sangat tipis. Tipis dan lanjut lagi ke atas. Kalau kita di sini, tembus tipis lanjut ke atas. Nah, hanya kali ini saja, pertama kalinya, kita bisa seperti ini. Tembus dengan signifikan, bahkan membuat lower low, lower high, lower low, lower high, dan seterusnya. Nah, tetapi lagi-lagi menurut gue yang bisa menjadi patokan adalah bull support band. Jadi selama bull support band ini adalah resisten, itu adalah bear market. Tetapi saat dia mulai mantul di bull support band, ya, mulai menjadikan bull support band sebagai benar-benar menjadi support, itulah dimana kita sudah mulai masuk ke bull market. Ya, seperti di cycle-cycle sebelumnya. Ini masih konsisten yang ini, ya. Saat dia menjadi resisten, bear market. Saat dia mulai menjadi support, ya di sini gagal nih, ya. Nah, ini mulai masuk ke bull market. Nah, kalau mau lebih rapinya lagi di sini, ya. Saat sudah menjadi suatu support, nah ini adalah bull market. Semakin dia bisa menahan bull support band, semakin panjang si bull marketnya, ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin secara overallnya, ya. Semoga saja dalam 2 hari ke depan kurang lebih tetap di sini, ya. Untuk indeks dolar kita bisa lihat dia ya lagi libur, ya, lagi libur. Tetapi daily close kemarin nggak bagus sayangnya, ya. Dia itu daily close di atas dari MA50, tidak sesuai dengan harapan kita. Tapi ya sudahlah, ya, nggak selalu bisa sesuai dengan harapan. Semoga saja dia reject oleh 103,13 nanti di hari Senin dan mulai membuat lower low lagi. Itu harapan gua, ya. Dan gue sih berharap secepat mungkin indeks dolar ini bisa mulai sub 100, ya. Bermain di sub 100, di bawah dari 100. Karena kalau menurut gue udah sampai di bawah dari 100, itu udah mulai psikologinya berpikir bahwa wah, indeks dolar akan terus turun, ya. Walaupun overall ini kita bisa lihat ya, jelas dia masuk ke dalam bear market. Lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, dan seterusnya sampai sekarang, ya. Yang menjadi yang menjadi support paling menyebalkan ya ini 100, ya. Sudah beberapa kali memantulkan Bitcoin. Jadi itu PR besar untuk Bitcoin dan lebih ke makronya, yaitu daily close di bawah dari 100. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk makronya. Selanjutnya kita akan geser ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gua akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI ini bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan buat lo yang tertarik untuk memiliki hardware wallet dalam kasus-kasus exchange yang gak jelas seperti FTX, ya. Nah, lo mungkin boleh pertimbangkan untuk beli di Encrypt. Kenapa? Karena Encrypt ini adalah official reseller atau authorized reseller dari berbagai macam produk di sini. Ya, jadi kita nggak perlu lagi takut berpikir, aduh, bang, ini compromise nggak ya si walletnya? Aduh, bang, ini asli nggak ya? Tenang, ya, ini semua authorized reseller. Gue pribadi sudah pernah review 2, Ballot dan OneKey. Oke, selanjutnya kita akan geser ke buy limit. Oke, dan yang pertama kita masuk dulu ke Bitcoin. Untuk Bitcoin karena terjadi reclaim di 30.400-an, maka ini menjadi buy limit pertama kita. Ya, sekali lagi buy limit spot pertama kita adalah di angka 30.473. Sementara untuk buy limit kedua di 29.489 dan buy limit ketiga kita di 28.800. Ada peningkatan, ya. Lalu untuk futuresnya, ya, untuk posisi futuresnya apabila terjadi retest 1 seperti sekarang dan besok terjadi retest kedua, kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi long dengan target TP di 31.943. Tapi posisi long ini jujurnya dalam kondisi yang cukup lebih high risk, ya. Kenapa? Karena upper bandnya masih dalam kondisi overbought, ya. Nah, untuk posisi shortnya itu bisa kita pertimbangkan apabila Bitcoin gagal untuk bisa menahan 30.400-an. Jadi kalau dia sampai daily close di bawah dari sini, retest 1, retest 2 di sini sebagai resisten, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di 29.489. Oke, dan sekarang kita masuk ke Ethereum. Dan untuk Ethereum kita bisa lihat sudah 2 kali atau 2 hari berturut-turut ke reject oleh 1909, ya. Artinya udah punya posisi short. Tapi untuk posisi spotnya masih sama, ya. Buy limit pertama di MA50, buy limit kedua di MA20 atau di 1780, dan buy limit ketiga di 1705.
Nah, untuk posisi futuresnya kita sudah dalam keadaan profit walaupun belum kena target TP ya, karena retest 1, retest 2 sudah terjadi di sini. Kita sudah buka posisi short di sini. Target TP-nya adalah di MA50. Sementara untuk posisi shortnya tinggal kita balik logikanya. Posisi longnya ya. Untuk posisi longnya kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di MA50 sebagai support. Kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di angka 1909. Oke, dan sekarang kita masuk ke BNB. Dan untuk BNB kita bisa lihat posisi long kita nyaris kena target TP, tapi belum ya. Untuk posisi spot masih sama. Buy limit kedua di 240,2, buy limit ketiga di 230,8. Harusnya sih buy limit kedua udah dapat ya, tapi buat lo yang belum dapat silakan bisa pertimbangkan untuk buy limit di sini ya. Nah, untuk posisi futuresnya kita bisa lihat posisi long sudah kita dapatkan pada tanggal 23 Juni kemarin. Target TP di MA20 nyaris kena. Nah, untuk sekarang target TP-nya boleh digeser sedikit, tepatnya di angka 248,2. Untuk posisi shortnya apabila terjadi nanti retest 1, retest 2 di MA20 sebagai resisten, mungkin lo boleh pertimbangkan juga untuk buka posisi short dengan target TP di 240,2. Oke, dan sekarang kita masuk ke Polkadot. Dan untuk Polkadot kita bisa lihat ya, udah cukup lama nggak kita bahas, rally-nya udah lumayan gila ya. Dia sudah menembus MA20 dan juga menembus 4,99 sebagai resisten. Nah, maka dari itu ada buy limit baru. Buy limit pertama jadi di 4,99, buy limit kedua di MA20, dan buy limit ketiga kita di $4 lebih 44 sen. Nah, untuk posisi futuresnya kita sudah dapat posisi short harusnya, karena retest 1, retest 2 sudah terjadi di MA50. Nah, target TP untuk posisi short kita di sini adalah di $4 lebih 99 sen. Ya. Jadi sudah kita dapatkan, tinggal kita tunggu kena target TP atau tidak. Untuk posisi longnya tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di $4 lebih 99 sen. Kita bisa buka posisi long dengan target TP konservatif di MA50. Lalu target TP yang lebih agresif boleh pertimbangkan di $5 lebih 17 sen. Oke, dan sekarang kita masuk ke Phantom. Untuk Phantom kita bisa lihat cukup mengagetkan, kemarin pada tanggal 23 Juni dia berhasil lagi reclaim 29 sen ya. Bahkan sampai retest ke 31 sen. Jadi untuk posisi spotnya ada perubahan, buy limit pertama di 29 sen, buy limit kedua di MA20, dan buy limit ketiga di 27 sen. Itu untuk posisi spot di Phantom. Untuk posisi futuresnya kita sudah dapat posisi short juga di sini karena sudah terjadi retest 1, retest 2 di 31 sen. Perbedaannya untuk Phantom sekarang masih dalam keadaan sedikit minus. Nah, target TP untuk posisi short kita jelas yaitu di angka 29 sen di sini ya. Ini target TP-nya. Untuk posisi longnya tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di 29 sen sebagai support. Kita bisa buka posisi long di sini dengan target TP kita di angka 31 sen. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Phantom dan juga ending dari DCWT kita pada hari ini ya. Dan seperti biasa gue ingatkan, jangan pakai uang panas, itu aturan yang paling penting, bahkan lebih penting daripada TA. Yang kedua, jangan over leverage. Ya, jangan sampai posisi spot jangka panjang lu rusak karena lu nafsu dengan posisi futures lu. Dan yang ketiga, berpikirlah jangka panjang. Jadi boleh boleh trading futures ya, tetapi jaga resiko, jangan over leverage, dan ingat at the end of the day yang akan membuat net worth kita meningkat dengan signifikan adalah berpikir jangka panjang. Jadi jangan berpikir seminggu ke depan gue profit berapa ya, sebulan ke depan gue profit berapa ya. No, kita berpikir setahun, 2 tahun, 3 tahun ke depan profit kita berapa besar ya. Dan juga hati-hati dalam kondisi seperti ini, walaupun secara TA kita bisa lihat sudah overbought, tapi masih ada momentum yang tersisa begitu, bahkan terus membuat higher high. Jadi harus ekstra hati-hati. Dan gini, jangan dipaksakan. Kalau nggak ada setupnya jangan dipaksakan. Kalau sampai udah ada setupnya terbentuk, pastikan pakai SL juga. Jangan sampai kena likuidasi. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya.
Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.